Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, saya ingin sekali membagikan satu kisah kesaksian bagaimana Tuhan Yesus begitu baik kepada saya, tentunya juga kepada saudara-saudara sekalian. Saya akan sampaikan pada beberapa puluh tahun yang baru lalu, pada usia saya sekitar 30 tahun, itu saya pertama kali hijrah ke Jakarta dari Semarang. Pekerjaan saya sebagai seorang ahli audio, dan saya hijrah ke Jakarta sekitar tahun 89-90. Kemudian saya ditampung di Jalan Haji Jeni, tempatnya Studio Arko, tempat waktu itu musisi terkenal yaitu Bapak Arianto dari Favorit Group yang dipanggil Mas Keli. Saya ditampung di situ, kemudian saya berkembang di Jakarta menjadi seorang teknisi di studio rekaman di seluruh Jabodetabek. Dan waktu itu saya belum kenal Tuhan, saudara-saudara. Jadi saya tidak pernah beribadah, walaupun memang waktu itu saya nikah secara KUA Muslim. Kemudian saya terus berkembang di Jakarta sampai pada akhirnya saya di bawah naungan Bapak Alek Kumara almarhum, yang saat itu beliau menghandle seluruh studio rekaman di Jakarta. Saya bergabung di situ, akhirnya beliau ditarik oleh RCTI melalui Pak Peter Gonta. Beliau masuk ke RCTI dan saya diserahin untuk pegang studio, ada 17 studio di Jakarta waktu itu. Di situ saya banyak mengenal artis, khususnya musisi, pencipta lagu, penata musik, dari Billy Budiarjo, Dian Pramana Putra, Dodo Sakaria, semua banyak sekali musisi yang yang notabene membutuhkan saya karena saya sebagai teknisi di studio. Di situ saya terus berkembang. Sekitar tahun 91, waktu itu banyak musisi dan penyanyi yang dibawa ke Brunei untuk menghibur keluarga kerajaan di sana. Kemudian di samping mereka butuh pemain musik, penyanyi, mereka juga butuh teknisi, dan itu saya kebawa sebagai ahli teknik dan sebagai sound engineering waktu itu. Di situ saya mulai, ya di dalam studio, pergaulan studio, saya sudah kenal narkoba dan sebagainya. Waktu saya ikut rombongan di Brunei, saya banyak tur ke berbagai negara dengan rombongan sekitar 20-25 orang. Saya waktu itu sudah jarang sekali di Jakarta, saudara-saudara. Jadi kehidupan saya setiap malam itu narkoba dan perempuan waktu itu. Tapi bos saya yang dari Brunei nggak tahu, karena kalau tahu juga mereka akan marah. Jadi kami pergaulannya seperti itu. Saya waktu itu ya cukup bersyukur, saudara, karena saya sudah merasa hebat lah, bisa ke luar negeri. Saya belajar di London aja, di Harrods,
di Selfridges, di Brand Cross, tempat belanja-belanja yang mewah waktu itu. Saya ke Amerika, ke Las Vegas, saya main judi di Caesar Palace Hotel. Kami juga, wah pokoknya kehidupan sultan waktu itu, dan tidak kenal Tuhan. Di situ saya merasa bahwa sempat mengecilkan rupiah, saudara-saudara. Saya kalau pegang rupiah itu rasanya sudah terlalu berat. Jadi pegangan saya waktu itu pound sterling dan dolar Amerika. Kehidupan yang seperti itu yang saya alami sampai tahun 96. Selama 6 tahun saya keliling dunia, jarang sekali saya di Jakarta. Tapi sekarang ini saya merasa bersyukur dengan kehidupan saya yang sekarang ini. Saya sempat menyesal dengan kehidupan saya waktu itu. Karena ujung-ujungnya saya harus hancur dengan keluarga saya sendiri. Saya bercerai dengan istri, dan teman-teman saya, pemain bass, pemain gitar, itu semua juga pemain keyboard. Banyak yang bercerai, saudara. Jadi nggak cuma saya. Kami akhirnya juga hancur semua, karena semua itu hanya sesaat kami melalui hal-hal tersebut. Setelah itu saya sempat buka toko di Semarang, toko elektronik. Setelah saya lepas dari Brunei, dan itu pun juga nggak bisa bertahan lama. Di situ saya mulai kenal Tuhan, saudara. Saya mulai ke gereja, kemudian saya di Semarang juga mulai kenal dengan pelayanan. Waktu itu kakak ipar saya Muslim bilang, "Oh, kamu ke gereja pasti hidupmu pasti nanti enak," begitu. Karena orang kalau masuk ke gereja jadi seorang Kristen pasti hidupnya enak. Saya masuk Kristen, di situ saya benar-benar merasa dihancurkan oleh Tuhan, diremukkan oleh Tuhan, dibawa ke titik yang paling bawah. Semua aset-aset itu secara perlahan habis semua, saudara, sampai sekarang. Tapi yang heran, saya sekarang sudah mulai pelayanan, melayani Tuhan. Yang heran, sekarang saya merasakan bahagia, senang sekali. Walaupun saya sudah bercerai dengan istri, tapi saya merasa bahwa kehidupan saya sekarang damai bersama Tuhan. Kayak saya ingat kehidupan yang saya dulu benar-benar menakutkan buat saya. Enak sih enak, tapi menyeramkan buat saya. Saya damai sejahtera sekarang, walaupun saya buka reparasi, saya buka perakitan elektronik. Kalau secara penghasilan dibanding yang dulu, bumi dan langit, saudara. Tapi saya merasa damai sekali di kehidupan saya sekarang. Sampai akhirnya saya setelah bercerai itu menikah lagi, saudara. Menikah lagi, kemudian saya mempunyai anak lagi dari istri yang kedua itu. Dan selanjutnya ada kisah lagi yang mungkin perlu saya sampaikan pada episode ya, ada episode yang akan datang. Seperti itu kira-kira, saudara. Jadi pada intinya yang mau saya sampaikan bahwa apakah ikut Tuhan Yesus itu enak? Pasti
kita hidup mewah dan kaya dan sebagainya? Jawabannya tidak. Tapi diberkati itu sudah pasti. Karena sebenarnya berkat Tuhan itu mengalir buat siapa saja. Tinggal kita bisa mensyukuri dan bisa merespon berkat itu dengan baik atau tidak. Tuhan memberikan matahari tidak pilih-pilih untuk siapa, semua tersinari. Itu seperti itu. Jadi beginilah saudara kesaksian saya sementara. Selanjutnya nanti kita sambung dengan episode yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.